Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Wildan Gitaris Nagashifa with student number A3202100023. Today, I will read the story about Robin Hood in Indonesia. Chapter 1. Robin Hood menjadi penjahat. Robin Hood lahir menjelang akhir abad ke-12. Nama aslinya adalah Robert. Dia adalah putra dari Earl of Huntingdon. Saat itu, Inggris memiliki banyak masalah. Raja Richard sedang pergi berperang di negeri suci itu. Dia pergi bertahun-tahun. Saudaranya John menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya sangat arogan dan brutal. Orang-orang miskin Inggris sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja John dan sheriffnya. Banyak keluarga yang meninggal karena kelaparan. Suatu hari, Sheriff Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanah miliknya. Robin muda kehilangan ayahnya, rumahnya, tanahnya, dan semua miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Sherwood dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang bebas yang di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John. Namun, Raja John menganggap mereka sebagai penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Sherwood, mereka duduk untuk beristirahat. Robin Hood tersenyum kepada pelayannya yang setia itu. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Sherwood adalah rumah baru kami yang sekarang. Sekarang kami bebas dan tapi kami menjadi penjahat. Semua orang di kerajaan melawan kita. Guru kami tidak takut karena Anda bersama kami," kata March. "Ya, kami akan tinggal bersama Anda, tetapi Anda harus melakukan apa yang saya perintahkan. Kita tidak harus menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, wanita, dan anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kami hanya mengambil dari saudara kaya, bangsawan, dan pendeta yang kaya. Inilah rencana saya. Ketika pelancong kaya datang ke hutan Sherwood, kami mengundang mereka untuk makan bersama kami. Kemudian mereka harus membayar makanan mereka harus memberi kita setengah dari semua apa yang mereka miliki. Kami kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah Anda berjanji untuk melakukan apa yang saya katakan?" "Ya, kami akan melakukan." Mereka menangis. Robin dan penjahat tersebut tinggal di gua di hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka merasa sangat hangat dan kekeringan di musim dingin. Di musim panas, mereka terlihat keren. Mereka bahagia di hutan. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna hijau dan membawa busur dan anak panahnya. Robin memiliki klakson untuk memberi sinyal. Segera orang-orang jujur tersebut bercanda dengan penjahat hutan Sherwood. Nat, Will, Scarlet, dan lainnya. Penjahat adalah pemanah yang sangat baik. Robin Hood menjadi pemanah terbaik di wilayah tersebut. Di hutan, Robin dan anak buahnya berlatih dengan busur dan anak panahnya. Chapter 2. Robin Hood bertemu dengan Little John. Suatu hari, Robin datang ke sungai dengan jembatan kecil 2. Ketika dia mulai menyeberanginya, dia mendengar suara keras dan berkata, "Saya ingin menyeberangi sungai terlebih dahulu." Robin berbalik dan melihat seorang pemuda bertubuh tinggi besar. Dia sangat tinggi. "Tidak, aku yang pertama," jawab Robin. "Bisakah Anda
mendorong saya dari jembatan?" tanya pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong cabang panjang dari pohon dan membuat tongkat. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin dengan cepat dan sangat ringan. Dia segera membuat pria besar itu terjatuh dan kemudian mendorongnya ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa. Kemudian dia menarik Robin keluar dari air. Kemudian Robin mulai tertawa juga. "Anda adalah pejuang yang jujur," kata Robin. "Siapa namamu?" "Nama saya John, Little John. Saya seorang pria yang jujur. Saya bertarung dengan orang-orang jahat Richard yang baik di Tanah Suci. Anda membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat. Tapi saudaranya John kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John. Saya mencari Robin Hood. Saya ingin bergabung dengan penjahat yang lain. Selamat datang di perusahaan penjahat kami yang ceria. Saya Robin Hood," kata Robin sambil tersenyum kepada teman Raja Richard. "Raja Richard adalah teman saya." John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu berpelukan dan menjadi teman yang baik. "Sekarang kamu adalah penjahat. Kamu harus mengubah namamu menjadi nama yang baru, menjadi Little John." Pesan Robin kepada Little John ke tempat persembunyian rahasia di hutan. Penjahat menyambut John kecil dengan menjamunya dengan makanan yang besar. Little John adalah seorang ahli pembuat pedang. Segera setiap penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan sangat baik. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan ceritanya. Dia memberitahu kepada mereka tentang petualangannya di Tanah Suci. Chapter 3. Friar Tuck bergabung dengan Outlaws. Scarlett ingin memberitahu kepada Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk tinggal di sebuah gua di dekat sungai di hutan Sherwood. Suatu hari, Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang biarawan gemuk yang sedang memancing. "Selamat pagi, anak muda," kata biarawan itu. "Selamat siang," jawab John. "Anda sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku. Anda bisa memancing di sini hari ini, tetapi hanya jika Anda membawa saya menyeberangi sungai." Biarawan itu tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi dia menatapnya dan berkata, "Anda bisa membawa aku menyeberangi sungai. Anda terlihat sangat kurus. Bisakah kamu membawa aku menyeberangi sungai tersebut?" Robin terkejut mendengarnya. "Tentu saja, aku akan menggendongmu. Aku kurus, tetapi aku sangat kuat." Robin mengangkat biarawan itu dengan susah payah. Kemudian dia membawa ke seberang sungai. "Kamu sangat berat, biarawan, tetapi aku bisa menggendongmu," kata Robin. Dia menyeberangi sungai dan kemudian Robin berkata, "Sekarang kau harus menggendongku kembali." Biarawan itu mulai membawa Robin Hood menyeberang sungai. Tetapi ketika mereka di tengah sungai, biarawan itu terhenti. Dia mendengus Robin dan berkata, "Ya ampun, Anda bau seperti tikus. Kamu perlu mandi dengan air dingin. Itu yang baik." Maka biarawan itu melemparkan Robin ke dalam air dingin. Dia tertawa keras dan kemudian menarik Robin ke tepi sungai. Robin marah pada awalnya, kemudian tersenyum
dan berkata, "Kamu benar, saya perlu mandi. Saya merasa lebih baik sekarang. Saudaraku yang baik, kamu bebas memancing di sungai ini kapanpun yang kamu mau. Mari kita berjabat tangan sebelum saya pergi," kata biarawan itu. "Oh, jangan pergi," kata Robin. "Nama saya Robin Hood." "Apa? Anda Robin Hood?" tanya biarawan itu. Dia sangat terkejut. "Ya, datang dan tinggal bersamaku dan penjahatku. Kita semua adalah pria yang baik dan jujur. Kami mengambil dari orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Kami menginginkan seorang biarawan karena kami membutuhkan firman Tuhan." "Siapa namamu?" "Saya Fair Michael Tuck dari Fountain Abbey. Saya bertengkar dengan biarawa saya. Dia sangat serakah dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia melupakan ajaran Tuhan. Ketika saya mengatakan itu kepadanya, dia ingin menghukum saya. Saya melarikan diri ke hutan. Sekarang saya hidup sederhana. Jika Anda ingin hidup sederhana dan membantu orang miskin, maka datanglah ke hutan Sherwood," kata Robin. Kedua pria itu menjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman seumur hidup. Chapter 4. Dicari mati atau hidup. Beberapa tahun lalu, ada lebih dari 200 penjahat yang tinggal di hutan Sherwood. Robin Hood adalah pahlawan kaum miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Robin Hood menyebutnya dengan pajak Sherwood. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Sherwood membayar pajak Sherwood. Sheriff of Nottingham mengirim pasukan tentaranya ke Sherwood Forest untuk menangkap Robin Hood. Tapi Robin dan penjahatnya ada di pepohonan. Mereka membunuh semua tentara kecuali satu. Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah itu. Mereka mengenal hutan dengan sempurna. Mereka tidak pernah takut untuk melawan tentara Sheriff of Nottingham yang jahat. Tidak mungkin menghentikan Robin Hood. Sheriff sangat marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak pernah bisa menangkap Robin Hood. Raja John juga sangat marah. Rakyatnya mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari Raja John berdiri di dinding kastil. Dia berbicara kepada semua rakyat. Dia berkata, "Kita harus menangkap Robin Hood dan penjahatnya. Mereka adalah musuh kita. Saya dapat membayar 100 keping emas untuk Robin Hood yang dalam keadaan hidup ataupun mati. Bawakan aku penjahat itu." Sejak hari itu, kehidupan Robin dalam bahaya besar. Chapter 6. Robin bertemu dengan Maid Marian. Ketika Robin Hood masih kecil, sahabatnya adalah Marian Fitzwater dan saudaranya laki-lakinya Mark. Robin bermain dengan mereka dan mengajari mereka menggunakan busur dan anak panahnya. Dia juga mengajari mereka bertarung dengan pedang. Robin hanya menyintai pembantu Marian. Dia hanya mencintainya. Suatu hari di musim semi, ayah Marian, Lord Robert Fitzwater dari Malaset, berkata kepadanya, "Marian, kamu adalah pelayan yang cantik. Sebentar lagi kamu harus menikah. Adakah seorang bangsawan yang sangat kaya yang ingin menikahimu?" "Siapa namanya?" tanya Marian. "Namanya Sir Guy dari Gisborne, teman baik dari Sheriff of Nottingham." Ketika Marian mendengar ini, dia sangat tidak senang. Dia itu sangat mengerikan. Dia tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin Hood dan dia ingin menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri dan bergabung kepada Robin Hood. Dia menyamar sebagai seorang kesatria. Kemudian dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Sherwood. Robin Hood
ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai pengemis. Ketika mereka bertemu di hutan, hari sudah sore dan hari sudah hampir gelap. Ketika Robin melihat kesatria tersebut, dia kemudian bertanya, Apa yang Anda lakukan di sini?" Pengemis jawab kesatria, "Mereka tidak saling mengenali. Ini negara pelanggar hukum. Kembali. Anda tidak bisa tinggal di sini. Kami tidak saling mengenal Anda," kata Robin. "Saya tidak bisa kembali. Aku tidak takut kepada penjahat," jawab kesatria itu sambil mengeluarkan pedang. "Aku siap melawanmu." Dan pertarungan pun dimulai. Rod ahli pedang, tapi Robin jatuh ke tanah. Kesatria itu berkata, "Sekarang bawa aku ke pemimpinmu, bawa aku ke Robin Hood." Dia melepas helmnya dan Robin Hood sangat terkejut. Itu adalah Marian kesayangannya. Robin meninggalkan pakaian pengemisnya. Marian mengenali Robin. Dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Sherwood malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Gertrude menikahi mereka. Setelah beberapa hari, ada pesta pernikahan besar di hutan. Pembantu Marian sekarang menjadi bagian dari hutan Sherwood. Dia seorang yang sangat lembut dan baik hati kepada semua orang. Semua orang mencintainya. Chapter 6, Perjalanan Sherwood. Dari ketenangan Robin Hood ada di mana-mana. Orang memanggilnya dengan Saint Robin dan Robin, sheriff dari Sherwood Forest. Banyak penjahat baru bergabung dengan Robin Hood. Mereka setia kepadanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah sheriff tidak mau pergi ke Sherwood Forest untuk menangkap Robin Hood. Mereka takut. Sheriff Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin hidup ataupun mati. Ada apa dengan anak buahku? Mereka takut kepada Robin. Mereka semua pengecut, bodoh. Saya tidak membutuhkan siapapun. Aku ingin pergi ke hutan Sherwood sendirian. Saya tidak takut kepada legenda tersebut. Sheriff pergi ke Sherwood Forest sendirian. Dia memasuki hutan yang sangat gelap dan tidak melihat apapun pada waktu yang lama. Tiba-tiba sekelompok penjahat lompat dan turun dari puncak pohon, dan kemudian mereka membuat lingkaran besar sekitar sheriff. Kemudian mereka mengeluarkan pedang mereka. Sheriff ketakutan. Wajahnya terlihat sangat putih pucat. Seorang penjahat berkata, "Baiklah, Anda, apa yang kita miliki di sini?" Itu Sheriff Nottingham secara langsung. "Oh, tolong, jangan bunuh aku," kata sheriff yang pengecut. Saya bisa memberi kamu semua apa yang aku punya," kata penjahat itu, menertawakan sheriff dan berkata, "Tuan kami sedang menunggumu." "Robin Hood?" tanya sheriff. "Ya, Robin Hood. Anda diundang untuk makan bersama kami." "Saya tidak lapar. Biarkan aku pergi. Aku bisa memberimu uang, emas, dan permata. Tapi tolong, biarkan aku pergi," kata sheriff. "Mulailah berjalan," katamu, tukang daging Will Scarlet, penjahat daging gemuk ini sekarang." Robin Hood memandang sheriff dengan jijik dan dia ingin membunuhnya juga. Tapi Marian menghentikannya. "Kami bukan tukang daging seperti orang ini," kata Marian. "Kami adalah orang yang jujur. Duduk dan kuncing
kunci bersama kami, Sheriff, kata Robin. Setelah makan, aku punya kejutan untukmu. Sheriff tidak lapar. Dia akhirnya makan. Robin sekarang berkata, beri kami semua yang Anda punya, uang, emas, permata. Lalu buka semua pakaianmu dan naik ke kudamu dan kembalilah ke Nottingham dengan keadaan telanjang. Robin, Marian, dan para penjahat itu menertawakan terbahak-bahak. Sheriff menaiki kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat kedinginan dan sangat parah. Aku harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya, teriak Sheriff. Ketika dia sampai di Nottingham, orang-orang melihatnya dalam keadaan telanjang. Semua orang menatapnya. Mereka menunjuk ke arahnya dan menertawakan dengan terbahak-bahak. Hidup Robin Hood, Sheriff Sherwood. Mereka menangis. Chapter 7, Panah Perak. Setelah petualangannya di hutan Sherwood, Sheriff of Nottingham berkata kepada anak buahnya, saya harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya. Bagaimana kita bisa menangkapnya? Sheriff berpikir sejenak. Lalu dia berkata, aku tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Ayo kita adakan kompetisi memanah ini di Nottingham. Pemanah terbaik daerah selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk memanah terbaik adalah panah perak yang terkenal. Salah satunya anak buahnya bertanya, tetapi apakah Robin akan datang ke kompetisi tersebut? Tentu saja, Robin menyukai tantangan, kata Sheriff. Dia akan datang menyamar dan kita harus menemukannya. Utusan Sheriff pergi kemana-mana dan memberitahu ke semua orang tentang kompetisi tersebut. Suatu hari, Friar Tuck mendengar berita itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahat tersebut. Robin berkata, aku pemanah terbaik di wilayah ini. Aku bisa dengan mudah memenangkan panah perak tersebut. Oh, Robin, jangan pergi, kata Marian. Itu jebakan. Sheriff ingin membunuhmu. Ya, Robin, kata Friar Tuck. Itu jebakan. Dia sangat berbahaya bagimu untuk pergi. Saya harus pergi. Saya tidak pernah menolak tantangan apapun. Saya akan menyamar sebagai petani miskin. Tidak ada yang akan mengenali saya. Bisakah kita datang untuk melindungi? Anda bertanya kepada anak buah Robin. Ya, kamu bisa datang menyamar sebagai petani juga. Anda bisa tinggal di keramaian. Tapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu. Suatu hari pagi di bulan Mei, Robin dan Hedge mereka tiba di Nottingham Castle jongkok yang penuh dengan orang. Sebuah kompetisi pemanah adalah penjahat. Pergi ke acara khusus kompetisi pemanah. Ada musisi, anak-anak akrobat, bangsawan dan wanita. Ada bendera warna-warni di mana-mana. Di sekitar alun-alun kastil ada target yang sulit. Ada banyak yang sangat baik memanah di kontes. Mereka semua berusaha mencapai sasaran. Tapi pemanah terbaik adalah petani berjubah dan berkerudung merah. Dia memukul semua target yang paling sulit. Kerumunan berteriak kegirangan. Dia adalah pemenangnya. Sheriff terdiam. Dia tahu bahwa petani berjubah merah tersebut dan berkerudung itu adalah Robin. Penjaga, hentikan petani berjubah merah itu, teriak Sheriff yang marah. Dia musuh kita, Robin Hood, penjahat. Penjaga Sheriff berlari untuk menangkap Robin, tapi anak buah Robin menyerang para penjaga. Ada banyak pertempuran Robin dan anak buahnya untuk membunuh dan melukai sebagian besar anak buah Sheriff. Kemudian mereka dengan cepat meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Sherwood
Dan ketika mereka tiba, mereka merayakan kemenangan mereka. Chapter 8. Alan Adale. Robin dan Marian sedang berjalan melalui hutan. Ketika mereka melihat seorang pemuda duduk di dekat sungai, dia memainkan kecapi dan menyanyikan lagu sedih. "Siapa kamu dan mengapa kamu menyanyikan lagu sedih itu?" tanya Robin. "Nama saya Alan dari Brainsdale, tapi orang-orang memanggil saya Alan Adale. Saya sangat tidak bahagia karena saya mencintai seorang gadis bernama Alice. Dia juga mencintaiku, tapi ayahnya ingin dia menikah dengan seorang baron tua yang kaya. Pernikahannya besok di gereja Pebblewick. Pemuda itu sangat tidak bahagia sehingga dia mulai menangis. Robin dan Marian saling berpandangan. Marian teringat situasi serupa beberapa waktu lalu. Lalu Robin bilang, "Aku ingin membantumu, Alan Adale. Aku punya rencana, ikut denganku." Pagi-pagi keesokan harinya, Robin mengirim pemanah terbaiknya ke Pebblewick. Mereka semua bersembunyi di dalam gereja dan sekelilingnya. Robin, Freitag, dan Alan Adale menyamar sebagai petani sederhana. Kemudian mereka pergi ke Pebblewick. Mereka semua memasuki gereja dan duduk. Pada tengah hari, askap dan baron tua yang kaya masuk ke dalam gereja, dan kemudian Alice tiba bersama ayahnya. Dia mengenakan gaun putih dan dia memiliki bunga di rambutnya. Dia sangat terlihat cantik, tapi mukanya terlihat sedih dan pucat. Ketika askap memulai upacara pernikahan, Robin berdiri dan berkata, "Tuanku, orang tua jelek tidak bisa menikahi anak muda yang cantik wanita ini. Musim dingin tidak bisa menikah. Musim dingin ini tidak biasa menikah. Biasanya pernikahan tersebut terjadi pada musim semi. Apa yang membuatmu menangis?" Askap duduk dan diam. Tidak ada cinta di antara pria itu dan wanita muda ini. Anda tidak boleh menikahi mereka. Askap sangat marah. Dia berteriak, "Pengawal, tangkap petani ini segera." Pada saat itu, Robin berdiri dan mengarahkan busur dan anak panah kepada penjaga. Para penjaga tidak bergerak. Askap berlari keluar ke gereja. Alan Adale berlari ke Alice dan memeluknya. "Aliceku yang manis, aku ingin menikahimu." Alice sangat senang dan berkata, "Kamu adalah satu-satunya pria yang aku ingin nikahi." Freitag menikahkan pasangan bahagia tersebut di gereja Pebblewick. Kemudian semua orang kembali ke hutan Sherwood untuk menikmati pesta pernikahan Alan Adale dan Alice yang tinggal di hutan Sherwood dengan Robin, Marian, dan penjahat. Chapter 9. Orang asing di hutan. Suatu malam, Robin sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang kesatria menunggangi kuda yang tua yang lelah. Kesatria itu memakai palang tentara salib. "Selamat malam, anak muda," kata kesatria. "Apa nama hutan ini?" "Ini hutan Sherwood, Pak," jawab Robin. "Saya datang dari Tanah Suci. Saya berada di sana selama bertahun-tahun. Saya banyak berperang melawan Turki. Saya sekarang sangat lelah dan lapar," kata kesatria. Robin berkata, "Kesatria pemberani datang dan kunci bersamaku dan anak buahku. Kamu bisa tinggal di sini bersama kami pada malam ini. Terima kasih atas tawaran Anda. Saya dengan senang hati akan menerimanya." Kedua pria itu berjalan bersama melewati hutan. Robin memberitahu orang asing itu tentang Raja John yang rakus dan sheriffnya yang jahat. Dia menceritakan bagaimana orang-orang miskin menderita. Dia menjelaskan mengapa dia menjadi penjahat. Orang asing itu mendengarkan dengan seksama. Ada babi panggang yang enak pada malam itu. Orang asing itu menyukai kebersamaan Robin, Marian, dan penjahat.
Dia berbicara tentang petualangannya di Tanah Suci. Di akhir makan, Robin berdiri dan berkata, "Mari kita minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembali." Semua orang bersorak dan minum untuk Raja Richard yang baik dan untuknya kembali. Kemudian orang asing itu berdiri, melepas penutupnya dan berkata, "Teman-temanku, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan seorang kesatria, saya adalah Raja Richard. Anda juga disebut hati singa." Terjadi keheningan sejenak, kejutan yang sangat fokus. Kemudian semua orang di meja bersorak dan berteriak, "Selamat datang di rumah kami, Raja Richard." Semua orang berlutut. Robin berkata, "Kami telah berterima kasih kepada Tuhan atas kembalinya Raja Richard. Saya seorang raja yang bertarung. Saya memiliki orang-orang yang sangat setia kepada saya," kata Raja Richard dengan air mata di matanya. "Saya tahu bahwa saudara saya John dan anak buahnya memanglah tidak jujur dan serakah. Saya sekarang di sini untuk menghukum mereka yang jahat dan membawa mereka keadilan bagi semuanya." Raja Richard memandang semua orang dan berkata, "Kamu bukan penjahat lagi. Anda sekarang orang bebas dan semua teman saya, Robin dari Tanah Loke, adalah milikmu lagi. Kalian semua bisa meninggalkan Sherwood hutan dan meninggalkan dari hutan dan hiduplah sebagai orang bebas." Ada kegembiraan besar di udara. Malam itu Raja Richard tidur di hutan Sherwood. Keesokan paginya dia pergi ke Nottingham bersama Robin dan Marian dan teman-temannya di Sherwood Forest. Ketika Sheriff melihat mereka, dia melarikan diri dan tidak pernah kembali lagi. Setelah Raja kembali, Robin, Marian, dan Little John pergi ke Loke. Mereka menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Beberapa penjahat kembali ke rumah dan desa lama mereka. Beberapa yang lain pergi mencari petualangan. Yang lain menjadi tentara di pasukan raja. Di hati semua orang ada kenangan indah tentang tahun yang dihabiskan mereka di hutan Sherwood.